Permasalahan dermis seperti alergi, eksim, kemudian kondisi lapisan kulit sensitif lainnya semakin berbagai dialami penduduk Indonesia. Kesulitan ini diperparah dengan pemakaian item yang mana mengandung komponen aditif seperti pewarna buatan, pewangi sintetis, juga substansi pengawet yang tersebut berisiko memicu iritasi lebih banyak lanjut. Melihat permintaan akan hasil yang digunakan aman lalu efektif untuk epidermis sensitif serta alergi, The Shop Story hadir memberikan solusi. Lahir pada 2015 dari pengalaman pribadi seorang ibu yang tersebut berjuang membantu anaknya yang digunakan sejak lahir mengalami alergi kulit. The Shop Story dimulai dengan tujuan yang mana sangat personal, menciptakan sabun yang digunakan aman untuk bayi yang dimaksud mempunyai alergi kulit. Komitmen The Shop Story terhadap kualitas terbukti dengan berbagai sertifikasi yang digunakan telah dilakukan diperoleh. Dermatologis test dijalankan pada 54 orang dengan berbagai penyakit kulit seperti eksim, dermatitis, psoriasis, kemudian autoimun. Hasilnya aman dipakai serta tak menyebabkan alergi, kata Direktur PT Natura Berkah Madani Konita Mumtahana pada siaran pers Kamis. Dua item unggulan dari The Shop Story adalah Coffee Let's Shop, juga Unscented Castile Soap. Keduanya dirancang khusus untuk menjawab keperluan lapisan kulit sensitif serta alergi. Coffee Let's Shop dirancang untuk memberikan kegunaan eksfoliasi alami, juga menyamarkan berbagai bekas luka pada kulit. Sedangkan Unscented Castile Soap diciptakan untuk merek yang dimaksud membutuhkan perawatan ekstra lembut termasuk bayi yang tersebut baru lahir. Semuanya dibuat tanpa pewarna, pewangi, alkohol, paraben, ataupun pengawet. Sudah pernah lolos uji hypoalergenik. Hal ini membuktikan bahwa sabun ini aman bahkan bagi lapisan kulit yang mana sangat sensitif. The Shop Story tiada semata-mata fokus pada produksi sabun alami. Mereka juga mengedukasi rakyat tentang pentingnya menggunakan produk-produk perawatan dermis yang aman, khususnya bagi dia yang mana memiliki dermis sensitif atau kondisi dermis khusus. Melalui komitmen untuk menghadirkan produk-produk yang digunakan ramah bagi dermis sensitif, The Shop Story berprogres menjadi salah satu produsen sabun alami terkemuka di dalam Indonesia. Bekas jerawat hitam dapat menjadi hambatan yang sangat mengganggu dan juga menciptakan Anda merasa tiada menarik sehingga kurang percaya diri. Dikutip dari pavi.id, berikut adalah beberapa cara alami untuk menghilangkan bekas jerawat hitam. Lemon. Bekas jerawat hitam bisa jadi menjadi momok bagi penampilan, namun jangan khawatir, ada sejumlah cara alami yang digunakan bisa saja Anda coba untuk memudarkannya. Salah satu unsur alami yang tersebut ampuh adalah lemon. Buah citrus ini kaya akan vitamin C yang berfungsi sebagai penangkal radikal kuat. Vitamin C membantu merangsang produksi kolagen, mempercepat proses regenerasi kulit, juga membenarkan noda hitam bekas jerawat. Cara penggunaannya cukup mudah, peras lemon lalu oleskan air perasnya pada area yang bermasalah. Diamkan selama 10-15 menit, kemudian bilas dengan air bersih. Lakukan secara rutin untuk hasil yang optimal. Perlu diingat lemon bersifat asam sehingga bisa jadi menimbulkan lapisan kulit kering. Sebaiknya campurkan dengan madu atau yogurt untuk melembabkan. Lidah buaya. Lidah buaya juga menjadi primadona pada perawatan kulit, termasuk untuk menghilangkan bekas jerawat. Gel bening dari vegetasi ini mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin, mineral, juga senyawa antiinflamasi yang tersebut dapat menenangkan lapisan kulit yang digunakan meradang dan juga mempercepat penyembuhan luka. Cara penggunanya sangat sederhana, cukup oleskan gel lidah buaya segar atau gel lidah buaya kemasan pada bekas jerawat, diamkan semalaman dan juga bilas keesokan paginya. Selain itu, lidah buaya juga mempunyai efek melembabkan sehingga lapisan kulit akan terasa tambahan lembut juga kenyal. Madu. Madu memiliki sifat antibakteri juga antiinflamasi yang digunakan sangat baik untuk kulit. Selain itu, madu juga mengandung enzim yang digunakan dapat membantu mengangkat sel lapisan kulit tertutup, juga mencerahkan kulit. Penyelesaian asam urat di area tumit sangat beragam, juga mampu dibeli dalam apotek sesuai dengan resep dokter. Asam urat merupakan kondisi yang tersebut menyebabkan rasa nyeri yang tersebut sangat menyakitkan, khususnya di dalam area persendian seperti tumit.
Berikut daftar obat asam urat pada tumit dilansir dari Medical News Today hari terakhir pekan. Penyelesaian antiinflamasi non-steroid, obat-obatan seperti ibuprofen, naproxen, dan juga diclofenac banyak diresepkan untuk meredakan peradangan kemudian nyeri asam urat. NSAID bekerja dengan cara menghambat enzim yang digunakan menyebabkan peradangan sehingga nyeri di area tumit cepat mereda. Pengaplikasiannya harus sesuai dosis yang tersebut dianjurkan dokter untuk menghindari efek samping seperti gangguan lambung. Colchicine merupakan obat khusus untuk asam urat yang mana bekerja dengan mengurangi peradangan akibat penumpukan kristal asam urat. Penyelesaian ini bisa saja meredakan serangan nyeri di beberapa jam setelahnya dikonsumsi. Namun colchicine dapat menyebabkan efek samping seperti diare atau mual jikalau tak digunakan sesuai petunjuk dokter. Corticosteroid. Jika nyeri asam urat di tempat tumit sangat parah lalu obat oral tiada memberikan hasil yang mana memadai, dokter mungkin saja akan meresepkan kortikosteroid di bentuk pil atau suntikan. Kortikosteroid bekerja dengan menekan sistem kekebalan tubuh untuk mengempiskan peradangan dengan cepat. Pemakaian jangka panjang perlu diawasi oleh dokter dikarenakan dapat menyebabkan efek samping. Dr. Tirta sebagai dokter sekaligus kreator konten kesehatan kembali hadir dengan konten yang digunakan edukatif juga relevan. Dalam kontennya ini Dr. Tirta mengkaji berbagai mitos dan juga fakta kebugaran yang masih rutin disalahpahami oleh masyarakat. Dalam konten terbarunya Dr. Tirta mengungkap beberapa poin penting yang digunakan mampu berdampak secara langsung pada kemampuan fisik sehari-hari. Salah satu mitos yang dibahas adalah efek begadang terhadap regenerasi sel tubuh. Menurut Dr. Tirta, begadang yang benar mengganggu proses regenerasi sel yang mana idealnya terjadi pada di malam hari. Meskipun tidur siang dilakukan, regenerasi tubuh tetap memperlihatkan tidak ada optimal. Untuk itu, Dr. Tirta mengingatkan pentingnya menjaga asupan cairan, teristimewa bagi mereka yang digunakan berada di tempat lingkungan ber-AC agar terhindar dari dehidrasi. Dr. Tirta juga mendiskusikan fenomena brain freeze yang dimaksud banyak terjadi pada waktu seseorang minum air yang terlalu dingin setelah berolahraga. Solusinya minum air jeruk tidak dingin untuk membantu menurunkan suhu tubuh lalu menghindari dehidrasi. Selain itu, tips kemampuan fisik lain yang tersebut Dr. Tirta bagikan adalah tentang merendam kaki dengan air dingin pasca berolahraga. Cara ini efektif untuk meredakan peradangan serta menjaga dari cedera otot, khususnya bagi mereka yang mana rutin beraktivitas fisik intens. Mitos kenaikan berat badan akibat makan waktu malam juga dibantah oleh Dr. Tirta yang digunakan menegaskan bahwa kenaikan berat badan tidaklah terjadi hanya saja akibat satu kali makan, melainkan akumulasi dari pola makan kemudian aktivitas selama sehari penuh. Penyakit jantung serta gangguan kognitif seperti Alzheimer masih menjadi ancaman kondisi tubuh utama di area Indonesia. Berdasarkan data Studi Aspek Kesehatan Dasar 2023, prevalensi penyakit jantung koroner di dalam Indonesia sudah mencapai 1,5% dari total populasi atau sekitar 4,2 juta orang. Selain itu, data dari World Alzheimer Report 2023 menunjukkan bahwa total penderita Alzheimer di dalam Indonesia diperkirakan akan meningkat 68% pada 2050 seiring dengan bertambahnya populasi lansia. Suplemen ini diformulasikan untuk melakukan detoksifikasi pembuluh darah, menjaga elastisitasnya dan juga meningkatkan suplai oksigen ke otak sehingga dapat mengempiskan resiko cardiac arrest, kemudian meningkatkan kinerja otak. Dengan meningkatnya prevalensi penyakit jantung serta gangguan otak di tempat Indonesia, GSE hadir sebagai solusi herbal alami yang mana membantu menjaga kebugaran jantung dan juga meningkatkan fungsi otak. Teristimewa bagi anak-anak yang mana sedang di masa perkembangan dan juga lansia yang mana berisiko terkena Alzheimer. Penelitian terhadap GSE telah dijalankan oleh salah satu dokter di dalam Universitas Udayana, yakni Dr. Najmi pada 2023.
Penelitian itu mengungkapkan bahwa isi flavonoid di SGSE memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti kanker, antiinflamasi, juga penyembuhan jaringan yang tersebut menghambat penurunan persentase kolagen untuk proses anti.